Masih Anda kembali di menuju Istana Debat Capres 2024. Tadi pertanyaan dan juga jawaban sudah dilontarkan oleh perwakilan masing-masing tim ses. Sekarang kami akan ajak Anda untuk menyimak apakah pernyataan, pertanyaan, dan juga argumentasi yang disampaikan oleh tim ses tadi sudah menjawab isu-isu yang diharapkan oleh para panelis. Saya ke Prof. Makarim terlebih dulu. Prof, dari apa yang sudah disampaikan ketiga perwakilan paslon ini, apakah juga sudah menjawab apa yang Anda sampaikan di awal tadi? Apa yang telah disampaikan oleh wakil-wakil calon tadi itu sebenarnya berjasa dalam rasa untuk mengklirkan beberapa persoalan-persoalan yang dibahas atau difikirkan oleh publik, ya. Nah, seperti misalnya saja ada isu mengenai kenapa kita beli senjata padahal kita di dalam keadaan perang, ya. Nah, ini clear ya, karena pada prinsipnya kan tadi ya ada prinsip bahwa kalau kita ingin damai harus siap perang, ya toh. Oleh karena itu kita harus memiliki peralatan-peralatan untuk perang. Tetapi yang dijelaskan oleh Pak Kamta tadi itu bahwa yang dimaksudkan itu adalah bahwa masalah bukan kepada masalah itunya, tetapi juga bahwa tantangan atau persoalan naik keamanan itu juga berasal dari bagaimana kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi oleh karena itu, jadi kalau kita ingin supaya keadaan yaitu ke dalam bahwa kita siap menghadapi tantangan, ya di samping peralatan persenjataan atau alutsista juga kepada kesiapan menangani persoalan-persoalan masyarakat. Tadi ada juga pertanyaan ya yang bagus sekali untuk dijelaskan, ya. Ada pertanyaan bahwa sebenarnya ya pesawat militer tempur Mirage yang dari Perancis itu sebenarnya sudah mau diberikan hibah ya oleh ini, ya, tetapi tidak diterima karena operasionalisasinya mahal segala macam. Tetapi oleh Pak Daniel tadi juga diberi penjelasan bahwa sebenarnya informasi tadi telah dicek juga, tetapi tidak mendapatkan kebenaran di dalam faktanya itu. Jadi oleh karena itu sebenarnya itu menjadi clear lah sekarang, ya, bahwa masalah mengenai usaha untuk pemberian hibah itu tidak benar, ya. Tapi kemudian juga kenapa dibeli, ya. Jadi kenapa? Jadi kemudian jelas sekarang bahwa Rafael itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi in between dalam rangka untuk mengisi kekosongan perlu ada semacam pengisi untuk hal itu. Jadi ini merupakan suatu perdebatan yang mengklirkan persoalan yang ada di masyarakat, yang menjadi pertanyaan-pertanyaan masyarakat, ya. Jadi bagus sekali ya yang disampaikan. Juga tadi ada isu mengenai bagaimana apa kaitan mengenai makan siang dengan kekuatan bersenjata, ya. Ini di masyarakat banyak sekali yang mempertanyakan masalah itu, ya. Apalagi tadi Pak Kamta juga menyatakan bahwa jumlahnya itu sekitar 200 ya, triliun, ya, itu merupakan suatu hal yang besar sekali, ya. Dan situ. Jadi hal ini memberikan penjelasan ya kepada publik, ya, bahwa the problems itu adalah hal yang sangat complicated. Baik, ya. Prof, ditahan dulu jawabannya karena kami harus sama-sama menyimak kumandang azan maghrib terlebih dahulu untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Menuju Istana Debat Capres 2024 akan kembali sesaat lagi. Ya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjut kembali di menuju Istana Debat Capres 2024. Saya langsung ke Prof. Makarim. Prof, masih ada yang mau ditambahkan, Prof, dari penjelasan sebelumnya? Mungkin Mas Hamdi. Oke, baik. Mungkin sekarang saya tanya kepada Prof. Hamdi Muluk. Mengingat begitu besar temanya, tapi sedikit banyak kan Indonesia akan mendengar bagaimana masing-masing capres nanti akan memposisikan Indonesia di mata dunia. Masyarakat Indonesia, psikologi politiknya itu suka pemimpin yang strong hard power, strong diplomacy, atau mungkin soft diplomacy, soft power, seperti apa, Prof? Ya, kalau dalam secara perspektif historis kan kita pernah punya presiden yang sangat kuat dalam high profile di internasional seperti Bung Karno, sangat pemberani. Tapi ada kritik bahwa ke dalam kurang bagus pelaksanaan ekonomi. Waktu itu Pak Harto kebalikannya, tidak membawa posisi yang garang di internasional tapi ke dalam. Dan waktu itu jargonnya kan Bapak Pembangunan, tapi kita tahulah bahwa ada persoalan-persoalan. Terus kemudian pasang surut kita punya setelah itu Presiden Habibie yang lebih teknokratis, setelah itu Gus Dur yang lebih humanis begitu, setelah itu ada Bu Megawati, ya mungkin saya nggak tahu gitu, itu pendek periodenya begitu, ya. Terus ada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dianggap
general intelektual, tapi posisinya lebih diplomatis begitu. Kemudian sekarang Joko Widodo yang tadi citranya adalah jujur, pekerja keras, dekat dengan rakyat, lebih implementatif, lebih pragmatis kata begitu. Tapi cukup cekatan untuk membawa Indonesia keluar menjadi negara yang cukup disegani. Dengan bekal itu, profil internasional profil dari Pak Jokowi kan juga unik. Kalau dianggap misalnya secara postur tidak terlalu bahkan ada yang mengatakan ini orang krempeng gitu loh. Tapi diingomati di luar negeri, kita sudah tahu, kita nggak usah debat tentang itu. Cukup disegani kita dalam beberapa 10 tahun terakhir ini, 9 tahun terakhir ini. Nah, ke depan seperti apa? Tentu kita tidak berharap juga bahwa kita menemukan sosok the great man gitu loh. Karena dalam teori kepemimpinan, great man itu kayak ilusi gitu loh. Tidak ada orang besar yang bisa semuanya. Nah, yang penting sekarang bahwa kita perlu pemimpin-pemimpin yang mengerti apa persoalan-persoalan yang dihadapi Indonesia. Dia mengeluarkan seluruh kemampuannya, baik pengalamannya, visinya, kemampuan politiknya untuk mengorganisir gitu loh semua potensi-potensi anak bangsa itu dikerahkan, dan dia menjadi the ultimate leader yang menggerakkan seluruh potensi kita itu mencapai tujuan bersama kita. Nah, kata tadi kan kita hari ini exercise sebenarnya bagaimana calon pemimpin itu menjawab itu apa persoalan-persoalan keindonesiaan kita. Nah, di situ pentingnya debat ini. Nah, hari ini saya senang melihat 3 paslon ini orang hebat-hebat juga. Jadi ini presiden paslon paling nggak versi TV One lah hari ini. Paslon studio. Tapi saya senang karena tadi karena mungkin debat yang sesungguhnya di panggung KPU itu waktunya kan terbatas. Nah, hari ini jubir-jubir ini yang hebat-hebat ini melakukan klarifikasi, melakukan elaborasi, dan membuat menjelaskan hal-hal yang memang harus perlu diklarifikasi, dielaborasi dan didetailkan begitu. Nah, ini saya senang tadi hari ini ketemu beliau bertiga ini. Saya kira juga mungkin penonton dapat pencerahan juga. Ini tradisi yang bagus. Baik, wow. Baik, terima kasih para panelis. Nah, kami juga akan ajak Anda untuk menyimak bagaimana kondisi terkini di lokasi debat di Istora Senayan, Jakarta. Tadi ada rekan kami Ken Ane yang sudah menyampaikan persiapannya. Ya. Nah, tapi bagaimana saat ini? Apa saja yang sudah dipersiapkan di sana? Kemudian apakah para paslon juga sudah tiba di lokasi debat? Kami akan jeda. Kami akan kembali sesaat lagi.